Rame banget. Yang pertama dan paling utama tentunya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Mujahidin yang kita banggakan ini, bermuajah bersama, bersilaturahim dalam rangka iftar jama'i dan santunan pada yatim dan duafa di lingkungan RW 014. Selawat serta salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang istiqomah di jalannya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai atau meningkat pada acara selanjutnya, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila dunya wa qurratin saliyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya selaku pembawa acara sebelumnya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini dalam rangka iftar jama'i dan santunan yatim dan duafa di lingkungan RW 014 yang terselenggara berkat kerjasama dengan DKM Muslimah RW 014 dan pengurus Masjid Al-Mujahidin. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama sambutan pertama dari pengurus atau Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin. Sambutan kedua barangkali akan hadir nanti. Sambutan kedua yakni Bapak Ketua RW 014 atau perwakilannya. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua Majelis Taklim Muslimah RW 014. Selanjutnya penyerahan santunan secara simbolis. Kemudian kita dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram kita Bapak Ustadz Daud Sulaiman SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya yaitu penutup dan dilanjutkan dengan buka bersama di saat azan maghrib tiba. Demikian susunan acara. Selanjutnya marilah kita simak atau kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM atau pengurus DKM Al-Mujahidin, yakni akan disampaikan oleh Bapak Eko Joko Suranto. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru enggak ada. Perwakilan juga enggak ada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini sama-sama mari kita
mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat kesempatan, nikmat sehat. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Saya agak perlu jadi pakai masker ini, mohon maaf ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kehadirat uswah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, juga para pengikut yang istiqomah meniti jalan sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin. Kita insya Allah juga mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Daud Sulaiman SPD yang telah hadir memenuhi undangan kami. Kemudian Bapak RT 3 Pak Joko, selamat datang Pak. Pak RT 5, alhamdulillah. Pak JK udah ada. Tadi ada Pak RT 6 tadi. Iya, Pak RT 6 selamat datang. Dan juga para pengurus DKM Al-Mujahidin yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati juga Ketua DKM Muslimah RW 14, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka buka puasa bersama, dan juga siapa yang mau nanti akan ada pembagian santunan untuk yatim dan duafa di lingkungan RW 014. Tidak lupa juga apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang tidak diperkenan atau kekurangan di sana sini, kami mewakili panitia yang ada mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi ya? Jadi mohon maaf mungkin karena kita dalam kondisi yang agak memprihatinkan, jadi snack makanannya hanya snack 4 biji. Biasanya dibawain ini nasi kebuli sama Pak Prapto biasanya ini. Jadi agak krisis ini. Nanti lah insya Allah. Yang titipan Pak Yuli udah dipiringin, ada di dalam. Oh, ada. Jadi di satu sisi kita juga dilarang untuk flexing. Ada yang tahu apa itu flexing? Flexing itu bahasa keren dari pamer. Biasanya kan kalau nasi kebuli kan agak wah gitu ya, di foto ntar di share di Facebook atau Instagram, pamerin. Nah ini kalau cuman kue 4 biji kayaknya nggak difoto, nggak dipamerin. Ya, semoga niat baik kita dalam rangka pelaksanaan buka bersama ini dan juga pemberian santunan, kami mengucapkan juga terima kasih atas donasi dari warga RT 1 sampai dengan RT 7 yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yatim dan duafa di lingkungan RW 014. Mungkin itu sambutan dari saya. Nanti selanjutnya terkait hal-hal lain mungkin disampaikan oleh Ketua DKM Muslimah RW 14. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat pada sambutan selanjutnya, berhubung Bapak Ketua RW kita Bapak Suprianto belum kelihatan atau belum hadir, langsung kita melangkah kepada sambutan selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Majelis Taklim Muslimah RW 014. Ini aku kasih aja ini ya. Ya. Pada Umi, kami silakan Masuk ke dalam. itu aja. Mana ditaruh ini pegang. Gimana? Sini aja ya? Sini aja. Itu aja nggak apa-apa. Duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada kesempatan ini kami hormati Ustadz Daud Sulaiman SPD, yang kami hormati Ketua DKM Al-Mujahidin, Ketua DKM Asyukur, dan Ketua DKM Al-Ikhlas. Yang kami hormati Ketua RW dan jajarannya, yang kami hormati Ketua RT 1, 2, 3 sampai RT 7, yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat dan anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang kegiatan santunan. Kegiatan santunan ini rutin diadakan tiap bulan Ramadan dan juga bulan Muharram. Jadi dalam setahun akan 2 kali kami adakan. Adapun sasaran penerima santunan adalah warga yang berdomisili di RW 14 dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama melalui musyawarah atau rapat bersama pengurus majelis taklim. Jadi ada syarat-syarat yang kami tentukan, jadi tidak asal memasukkan nama saja. Selanjutnya, sumber dana berasal dari warga RW 14 dan juga sebagian dana berasal dari eksternal dari luar RW 14 melalui proposal-proposal yang kami ajukan melalui para pengurus yang mengajukan ke relasi-relasi yang ada di luar. Total penerimaan tahun ini adalah Rp18.316.000. Kemudian saldo kas tahun sebelumnya adalah Rp1.020.000. Total pengeluaran sebesar Rp18.750.000 yang dibagikan kepada 57 orang penerima santunan. Jadi tahun ini mengalami kenaikan penerimaan, tapi juga mengalami kelonjakan juga daftar penerima santunan, tapi yang diterima itu sama dengan tahun lalu. Rezekinya memang seperti itu ya. Alhamdulillah. Sama nilainya dengan tahun lalu, terjadi kenaikan penerima. Alhamdulillah, kenaikan juga penerimaan saldo kami. Selanjutnya, kami sebagai pengurus majelis taklim mohon maaf jika dalam penarikan dana santunan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian sambutan saya sekaligus laporan saya. Jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang menitipkan rezekinya untuk kami salurkan kepada anak yatim piatu duafa di lingkungan RW 14. Semoga semuanya diberi keberkahan, diberi balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga ini menjadi salah satu amalan penyebab kita dimasukkannya dalam surga Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan santunan secara simbolis, yang dalam hal ini kami minta Umi sebagai ketua majelis taklim untuk menyampaikan secara simbolis santunan ini kepada Ananda Pebi dari RT 01. Umi, tolong wartawan tadi kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, terima kasih. Mohon diterima dengan ikhlas. Berapapun jumlah dari santun yang kami berikan, tentunya yang kami dapat juga dari warga sekitar kita dan dari luar berkat usaha dari ibu-ibu Majelis Talim RW 014. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram kita, yakni Bapak Ustadz Daud Sulaiman SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya disehatkan badannya, Amin. rizkinya bertambah, Amin. syukur-syukur bisa dibawa ke Mekah, Amin. tawaf di Ka'bah, mabit di Mina dan Musdalifah, pulang ke rumah punya sawah, mobil mewah, rumahnya megah, punya mantu anak Pak Lurah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baru ngomong lurah udah ada petir begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa jami'i sahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim hakada asyara sababatuhu wal wusta. Al hadis. Hadratul kiram wal muhtaram yang terhormat dan yang sama-sama saya hormati, Ketua DKM Masjid Al Mujahidin Bapak Eko beserta staf kepengurusannya, Hadratul kiram wal muhtaram Pak RW belum datang ya. Hadratul kiram wal muhtaram yang terhormat Pak RT 1 sampai 7, Hadratul kiram wal muhtaram para sesepuh yang ada di samping kanan, samping kiri, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, ibu-ibu sekalian, adik-adikku, anak-anakku, baik yang du'afa ataupun yang yatim. Yang yatim mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan solehah, dan yang du'afa mudah-mudahan rezekinya bertambah, rezekinya jembar sehingga tidak menjadi du'afa lagi. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur,
yang pada kesempatan kali ini dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan, ini deras amat nih hujannya, untung acaranya di dalam ini. Tadi kirain saya di luar, makanya saya nanya. Ya. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini semoga Allah senantiasa mengampuni akan dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita semua yang berada di sini diakui sebagai umatnya Rasulullah dan diberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kita dalam puasa ini sudah menjalani puasa yang keberapa hari? Ke-17. Berapa? 17 atau 18? 17. Tadi 17. Kalau udah mau deket lebaran kadang-kadang bikin keder. Udah gak mikirin puasa, mikirannya THR, mikirinnya baju baru, mikirinnya kue. Gitu. Ya entah terserah dah mau 17, mau 18. Yang penting puasa. Kan gitu. Berbicara tentang puasa ini kita ada buka bersama. Kenapa ada buka? Karena berpuasa. Ya kalau nggak ada buka, kalau nggak buka berarti emang lagi nggak puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan itu hanya 9 tahun. Berapa, Bu? 9 tahun. Kok banyakan kita? Ya karena Rasulullah berpuasa itu tatkala berada di kota Madinah. Kenapa? Karena puasa diwajibkannya itu tatkala Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Paham kira-kira nih? Ya. Usia Rasulullah tatkala hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu usianya 53 tahun. Sedangkan diwajibkannya berpuasa itu tatkala Rasulullah 2 tahun di kota Madinah. Berarti usia 55 tahun jalan. Makanya ada dinamakan tahun Hijriah dan bulan Hijriah. Kenapa sedemikian Hijriah? Karena asal kata daripada hajaro, artinya hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hajrotan, hijrotan, hijriatan, hijriyah. Tuh. Diwajibkannya puasa di tahun kedua Hijriyah. Ingetin. Kita tahunya Masehi. Bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember kita hafal. Sekarang bulan apa, Bu? Bulan apa sekarang? Bulan Ramadan. Masehinya bulan apa? Bulan April. April apa Mei? April. April. Bulan yang keberapa? Bulan yang keempat. Ramadan bulan berapa, Bu? Ya, udah. 8. Ramadan bulan ke? Ya. Januari, Februari sampai Desember kita apa? Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Berarti Ramadan bulan yang keberapa? 9. Tapi kok kita terobsesinya dengan bulan Masehi. Masehi itu kenapa dinamakan Masehi? Dari lahirnya Nabi Isa Al-Masih, Al-Masihi, Al-Masehi, Masehi.
Kadang kita ngenamain anak juga di bulannya bulan Masehi. Agustus, namanya siapa? Agus. Biasanya September, Septi. November, Novi. Desember, Februari, Maret, Maerot kayaknya. Kalau kita terobsesinya dengan bulan-bulan Masehi, makanya biar hafal tuh di bulan Ramadan, bulan-bulan Hijriah kita harus hafal, jangan cuma bulan Masehi saja. Ini Rasulullah puasa itu hanya 9 tahun, karena diwajibkannya puasa itu 2 tahun tatkala Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini terutama di tanggal 17, 18, 19 ini masih berbau-bau nuzulul Quran acaranya. Karena kemarin ada juga yang mengadakan event acara nuzulul Quran. Kenapa sedemikian? Karena Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 23 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Namun qaul yang ashahnya 17 Ramadan. Kitab semuanya yang diturunkan itu ada 104. 40 ini kepada Nabi Adam dan Nabi Sis. Kemudian 60 ini kepada Nabi Ibrahim, diturunkannya tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkannya tanggal 6 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkannya tanggal 8 Ramadan. Dan kitab Injil diturunkannya tanggal 13 Ramadan. Dan diakhiri dengan kitab Al-Quran diturunkannya yakni tanggal 17 Ramadan. Itu di bulan Ramadan semua. Ya, dari mulai Zabur, Taurat, Injil beserta Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan, bulan yang mulia karena syahrul ummah. Bulan yang sangat mulia di bulan Ramadan. Makanya jangan kita sia-siakan perjuangan Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu berselang waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayatnya 6.666 ayat. Surah ataupun firman yang pertama adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diakhiri dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat yang terakhirnya. Yang mana 6.666 ayat ini berisi diantaranya perintah Allah, hampir ada 1.000 perintah. Larangan Allah ya hampir ada 1.000. Kemudian janji Allah hampir ada 1.000. Ancaman Allah hampir ada 1.000 ayat. Kemudian sebelum sejarahnya, belum ayat-ayat yang lainnya, sehingga mencakup 6.666 ayat. Al-Quran tuh diperjuangkannya hampir 22 tahun lebih. Sekarang kita membaca Al-Quran, terkadang naik keimanan kita baca Al-Quran itu kalau mau masuk bulan Ramadan. Ayo ngaku semuanya. Betul. Ya, Ya. masuk bulan Ramadan hari pertama 2 juz, hari ketiga 4 juz, hari ke-7 8 juz, hari ke-15 juz mangga, juz apel, hari ke-25 udah nggak mikirin juz, mikirinnya rengginang opak.
dan pakaian baru itu. Ya, padahal amal yang Allah cintai, ibadah yang Allah cintai, inna ahabbal a'mal illallah madama wa in qalla. Amal ibadah yang Allah cintai itu yang bersifat istiqomah walaupun sedikit. Hari pertama di bulan Ramadan kita sanggupnya 1 lembar, sampai beres Idul Fitri kita sanggupnya selembar, sampai maju ke Syawal selembar, sampai ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sampai terus bertemu Ramadan lagi selembar setelah sholat. Mending seperti itu, tapi berjalan dengan istiqomah. Makanya metamorfose manusia, agar ingin manusia ini menjadi manusia yang prestatif, penuh dengan prestasi, bergantung daripada keistiqomahannya. Adanya prestasi itu bergantung daripada istiqomah kita. Wujudul karomah bil istiqomah. Adanya kemuliaan itu bergantung daripada keistiqomahan kita. Sekarang kita boro-boro istiqomah, mudah tergoda. Di bulan puasa pertama semangat, toh itu buktinya 15 Ramadan kita udah beda. Ya, makanya muliakan Al-Qur'an. Muliakan Al-Qur'an. Karena tidak ada bacaan yang paling indah terkecuali Al-Qur'an. Tadi saya bacakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu nikmat, akhir kalimatnya nikmat. Inna a'tayna fasalli li rabb inna syani'aka huwal abtar. Enak. Paling kompak ibu-ibu kalau surah-surah pendek. Sudah panjang mah tahu. Nikmat, ujungnya ro semua. Ba semua. Sekalipun tidak seperti itu, namun artinya begitu indah. Sama tatkala dulu kita belum ada HP, sering pernah main susuratan tuh sama calon kita. Engkau bagaikan kembang, kembang yang bergoyang di pinggir empang. Kukira engkau kembang, ternyata engkau sesuatu yang ngambang. Bahasanya nikmat, bahasanya indah itu Al-Quran. Makanya nggak ada yang mampu menandingi. Di zaman Rasulullah ada seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, yang ngaku jadi nabi itu, Bu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia ini membuat tandingan Al-Quran. Akhirnya kita dengar surah Inna a'tainakal kautsar, Al-Kautsar. Dia membuat tandingan bukan Al-Kautsar, Al-Ab'aq. Inna a'tainakal ab'aq fasholli li rabbika waz'aq inna syani'aka huwal ablaq. Ini Al-Quran blak-blak begini kalau menurut saya. Itu saya temukan dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku jadi nabi. Walaupun ujungnya iya, tapi sungguh sangat aneh terdengarnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam yaj'al kaidahum tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min faja'alahum ka'asfin. Lam semua ujungnya. Musailamah Al-Kadzdzab sama, enggak mau kalah, bikin juga Al-Fil judulnya, sama. Al-Fil, Mal-Fil, lahu dzambun tawil. Memang ujungnya lam, Pak. Coba kalau kita artikan gajah, Mal-Fil. Apa itu gajah? Gitu. Lahu dzambun tawil, ia adalah hewan yang mempunyai hidung yang panjang. Nenek-nenek juga tahu gajah hidungnya panjang.
nggak ada yang mampu menandingi. Maka kata Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, andai kata jin dan manusia berkumpul bersatu padu ingin menciptakan hal yang sama seperti Al-Quran, yakin tidak akan mampu mereka. Ya, jadi sehari-hari kita harus ditemaninya dengan Al-Quran. Ya, Tuh, ini ada Al-Quran. Ya, di sekeliling kita ada Al-Quran, di lemari ada Al-Quran. Namun kenapa tatkala saya khutbah, ada aja yang tatkala Jumatan mendengarkan atau sebelum khutbah itu biasa tadarusan dulu. Tapi kok tadarusannya pakai HP, bukan pakai Al-Quran. Ustaz, kan di HP ada Al-Qurannya. Iya. Terus ini orang yang wakaf Al-Quran buat apa? Kalau hari Jumat bacanya Al-Qurannya di HP. Jadi yang wakaf Al-Quran kasihan, makanya nanti jangan heran. Ada keterangan nanti di hari kiamat Al-Quran itu tidak ada. Ini kelihatannya seperti ini. Ada juga nggak dipakai, ya kan? Karena apa? Yang dibacanya HP. Karena di HP apa aja ada. Mau makan nggak punya lauk, tinggal mencet datang. Hujan begini nih, mau perpergian kemana-mana tinggal mencet datang mobil. Nggak ada motor, tinggal pencet datang motor. Kan gitu. Aplikasi apa aja ada tahun 2023. Apalagi tahun 2030 itu ada penelitian. Nanti di dalam aplikasi ada WC. Tahu WC? Jadi pas dipencet muncul itu WC. Tahun 2030 itu mungkin ya, karena udah saking jeniusnya manusia itu. Kita malah fokusnya ke ini. Jadi jarang membaca Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kita nih ibu-ibu biasanya. Kenapa? Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Karena apa? I'tikaf itu untuk seorang perempuan sunnahnya adalah di rumah. Ya, sunnahnya di rumah i'tikafnya. Buat bapak-bapak sunnahnya di masjid i'tikafnya. Lah ini i'tikaf di rumah, Ustaz, saya mau lihat i'tikaf di rumah nonton HP. Enggak, iya TV dari pagi. Yang ditonton Indosiar lagi. Ramadan aja kayaknya libur tuh ya. Beres Ramadan, maju lagi. Pagi Indosiar, siang Indosiar, sore Indosiar, jam 9 malam Indosiar, jam 2 malam ada juga Indosiar ini, Pak. Padahal kita lihat judulnya itu-itu aja. Tapi masih resep aja itu. Masih resep ditonton. Ya, padahal ujungnya pasti seperti itu. Dari mulai dia miskin, kemudian dia ikhtiar, wah jadi kaya. Saking kayanya akhirnya suaminya mencari perempuan lain. Setelah mencari perempuan lain, akhirnya perempuannya ditinggalkan. Akhirnya diporotin sama pelakor, jatuh miskin, balik lagi sama ibunya, sama istrinya. Enggak mau bininya, ku menangis kan gitu. Kemarin itu saya seliwatan nonton, padahal sama itu begitu-begitu juga. Makanya saya mah di rumah, alhamdulillah nggak punya TV, udah rusak. Ya, TV saya kasih orang tua aja udah, mak pakai TV. Karena apa? Ibu yang nonton jadi marahnya ke kita. Begitu. Keselnya di situ di TV lah, kita pulang ujung-ujung tuh jadi orang jangan kayak gitu. Lah, apaan itu? Ya. Makanya gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan setelah hilang TV kadang-kadang nonton diterusin HP. Kadang-kadang malam, Ustaz, istri saya padahal mah diselimutin tapi bercahaya. Itu bukan bercahaya, main HP udah malam gitu. Ya, Masya Allah.
bukan bercahaya karena Al-Quran. Nah, nitip di rumah, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayakan rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu. Ya karena bagaimana rumah nggak setan mulu dipakein sholat, enggak. Makanya siapin rumah itu ada tempat sholat, walaupun minimalis tapi tetap ada tempat sholat. Gimana aja caranya? Ya, kalau rumah-rumah orang dulu itu pasti disediakan tempat sholat. Sekalipun tidak ada di rumah, dia sediakan di belakang rumah, namanya tajub. Kalau dari Purwakarta ke Tasik ke sana itu pasti tiap orang diantaranya ada yang punya tajub. Tajub itu seukuran musola tapi hanya untuk muat 3 orang. Imam 1, makmum 2. Di belakang rumah biasanya. Itu ada yang seperti itu. Kita mah kadang-kadang tidak nyempetin hal yang seperti itu. Sholatnya aja kadang-kadang di samping dipan, di samping kasur. Tatkala lagi bangun, Allah jeduk pinggang. Akhirnya besok nyerah, Pak, saya mah di sini sholatnya. Karena apa tuh? Ya, akhirnya banyak alasan kita. Tapi orang-orang dulu menyempatkan tempat di mana tempatnya, khususkan untuk buat sholat. Wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Quran yang di rumah jangan cuman ditaruh saja paling tinggi di atas lemari. Jangan ketinggian dah. Kadang-kadang suka males ngambilnya, akhirnya nggak baca. Ya, saya memuliakan Quran, Ustaz, akhirnya ditaruh paling tinggi. Saking tingginya jadi malas baca karena ketinggian. Akhirnya apa tuh? Quran berdebu. Kalau sudah berdebu begitu nanti jangan heran, nanti di akhirat tuh debu minta pertanggungjawaban. Ataupun itu debu menjadi saksi. Saksi bagaimana? Benar ya Allah, ini Al-Quran cuman di rumah doang, saya saksinya, kata itu debu. Makanya kita kadang-kadang tuh gagayaan. Gagayaannya itu apa? Biar kelihatan keren. Kadang-kadang mahar kita aja sebelum tatkala nikah apa? Seperangkat alat sholat. Berikut dengan Al-Qurannya ya. Padahal alat-alat sholat tuh toa. Alat-alat sholat tuh peralatan itu, toa, mixer, ya, apalagi karpet nih. Itu peralatan masjid namanya. Ya, peralatan sholat. Ya, maharnya pakai Al-Quran tapi dibaca enggak. Ya, maka nitip nih, apalagi tatkala nuzulul Quran ya, di tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 23, tanggal 24. Istiqomahkan kita membaca Al-Quran bukan cuma hanya di bulan Ramadan. Nitip. Ya, jadi setelah lewat bulan Ramadan pun tetap baca Al-Quran walaupun hanya selembar. Siap kira-kira? Siap baca Quran? Begitu. Enggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Al-Quran menurut secara lugawiyah bahasa adalah bacaan, qiraatun, Quran. Jadi hanya sebatas bacaan. Makanya di Indonesia yang dulu sebelum datang HP, yang tiap pagi kita baca apa itu? 2 lembar agak gede. Quran. Itu di Arab. Di Indonesia yang sering kita baca Quran karena bacaan menurut secara bahasa. Tapi menurut secara istilah, dengan ditambah dengan alif lam menjadi sebuah ma'rifat khusus. Jadi Al-Quran ini adalah al-lafzu al-munazzalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Lafaz atau kalamullah yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, ditunda di Baitul Izzah, di langit dunia, kemudian diberikan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah, bergantung daripada asbabun nuzulnya, yang mana apabila dibaca menjadikan nilai ibadah. Itu. Jadi secara berangsur-angsur, melihat situasi dan kondisi. Nah, itu diturunkannya Al-Quran. Berbeda dengan kitab yang lain, ada yang secara langsung.
Tapi kalau Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Kenapa sih secara berangsur-angsur? Yang tibar juga buat kita. Apabila kita ingin mengerjakan sesuatu, maka bertahap dulu. Enggak seperti makan cabai langsung instan, langsung pedes gitu aja. Kita ibadahnya yang rajin juga baru di bulan Ramadan, sekalinya ngedoa seabrek-abrek dibaca semua itu, Pak. Ya Allah, lunasin utang saya seabrek-abrek, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Apabila gak ada yang nagih, semoga dia gak tahu rumahnya. Ini anak-anak saya mau pada sekolah, belum bukunya, belum bajunya, ini itunya. Ayo dibaca semua doa kita. Padahal ibadah kita baru rajinnya di bulan Ramadan. Ibaratnya kerjanya jarang, gaji minta gede. Kira-kira bagaimana itu? Kerja jarang, gajinya minta gede. Pengen langsung dikabulkan. Nabi Musa yang begitu jadi yang segitunya nabi, maka tatkala berdoa ke Allah 30 tahun, 40 tahun baru dikabul doanya. Itu Nabi Musa. Kita nabi bukan, wali bukan, disebut orang soleh juga nggak tahu. Sekalinya ngedoa pengen dikabulkan. Ayo, sekali berdoa kita pengen buru-buru dikabulkan doa kita. Siapa memang diri kita? Makanya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Niatin aja udah doa, udah sebatas ya secukupnya aja. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Ya, karena apa? Apa yang kita panjatkan itu berbuah pahala. Karena berdoa itu ibadah. Itu kan itu istiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan sholat. Dan perbanyak ibadah, perbanyak pula yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yakni ibadah. Apalagi ibadah yang satu ini, kita ngeriung bareng di sini. Makanya shaimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'illahi ta'ala. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Mana? Yang pertama kebahagiaan tatkala ia berbuka, bahagia rasanya. Karena apa? Dari pagi enggak makan, ketemu mau maghrib. Ya, dari pagi itu 12 jam kita menahan nafsu, menahan lapar, makan dan minum dan yang lainnya. Tapi namun tatkala terkadang kita berbuka itu hilang sekejap, cuman 15 menit beres. Padahal itu nafsu seperti itu. Ya, Ustaz, alhamdulillah saya mah puasa berkah banget. Kenapa berkah? Masa saya buka makan lontong doang aja cepat kenyang. Berapa lontongnya? 8. Ya itu apa? Ya, memang benar terasa tuh berkahnya. Dan juga sehat yang namanya puasa. Dari sabda Nabi, sumu tasiku, puasalah engkau maka engkau akan sehat. Kenapa sehat? Karena kalau kita nggak puasa, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, nggak jauh sama gegares. Tahu gegares? Bahasa saya itu gegares, memakan mulu. Ya, pagi-pagi bangun tidur, beres sholat subuh jam 6:30, 7 udah nyari sarapan. Sarapan nasi uduk 1 piring. Tanya udah makan belum? Belum. Baru sarapan doang. Apa? Nasi uduk 1 piring. Belum, itu belum makan. Ya bilangnya sarapan. Nanti makan siang jam 11 makan siang. Belum ngemilnya. Nanti ba'da zuhur ada lagi ngemil. Habis asar makan sore. Belum lagi nanti makan malam. Kalau perut lapar nggak pulas tidur, kudu makan dulu itu. Pekerjaan kita. Karena yang asin masuk, yang asamnya masuk, yang manisnya masuk.
Kan kita mah sumber penyakit. Kalau yang asam-asam makanan yang asin-asin banget, darah tinggi. Melihat orang makan enak kita enggak, darah tinggi juga. Emang kita mau banyak darah tingginya, ya. Tuh, lihat atau makan yang manis-manis, gula. Tapi kalau kita berpuasa dari pagi kita enggak menikmati atau tidak memakan makanan yang asam, enggak masuk, asin enggak, manis enggak. Ketemu maghrib, itu pun makannya enggak terlalu banyak. Ya, terkecuali orang yang terkendalikan oleh nafsu, kadang-kadang makannya banyak banget. Baru buka, belum makan berat, katanya makan ringan. Wah, kolak ada, gorengan ada. Karena kan yang diincar itu makanan tatkala berbuka apa? Enggak jauh. Padahal korma dibeli sebulan sebelum Ramadan. Korma dibeli sebulan sebelum Ramadan. Tapi ngapa tatkala buka enggak pernah dicolek, yang dicoleknya lontong sama gorengan? Ayo. Makanya nanti buat ibu-ibu biar kreatif. Bagaimana caranya supaya korma bisa termakan? Kalau mau buat gorengan, campur di adonan pakai korma. Ya, aduk tuh pakai korma. Gorengan apa itu? Udah makan aja. Oh, manis, gorengan korma. Tuh, sunnahnya dapat, nikmatnya dapat. Kan gitu, ya, sunnah dapat, nikmatnya dapat. Ini dibeli udah sebulan dicolek-colek, enggak, kasihan itu korma. Ya, sampai bulu dimakan enggak. Tuh, nitip. Lisoimi farhatani, makanya kenikmatan seseorang tatkala ia buka. Namun ingat, sehatnya itu tatkala tidak ada makanan yang masuk dari pagi, tatkala kita makan lagi baru pas maghrib, sehingga yang asin-asin, zat-zat kimiawi yang lainnya tidak masuk ke dalam perut. Itu dibersihkan dengan puasa. Akhirnya yang asamnya nggak ada, yang manisnya nggak ada, yang asinnya nggak ada. Jadi beraturan tuh, ya, dibersihkan dengan puasa. Insya Allah sehat. Amin. Kan gitu. Lah kalau kita kagak puasa, ya, dari pagi sampai sore sampai malam gegares mulu, sampai mata udah merem, mulut masih gegayam. Ya, itu kadang-kadang kita bagaimana enggak timbul penyakit. Tuh, makanya jadikanlah puasa kita juga menjadi puasa yang jangan cuman hanya sebatas shaumul awam. Shaumul awam itu cuman hanya kafun nafsi anil muftirat wasyahwat, menjaga diri dari lapar dan haus. Itu namanya puasa awam. Maka kata Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahum min siyami illal ju'. Namun puasanya cuma hanya dapat lapar dan haus. Ya. Tapi kalau pengen shaumul khawas, puasanya orang-orang yang soleh, kaful jawarih anil atham, menjaga anggota badan daripada perbuatan dosa. Mata kita gunakan dengan sebaik-baiknya, lisan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, telinga kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, kaki kita langkahkan dengan hal yang baik, tangan kita gerakkan dengan hal yang baik itu. Maka ini shaumul khawas. Apalagi puasa yang ketiga, shaumul khawasil khawas, puasa yang khususil khusus. Kaful qalbi an radail, menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati dan memikirkan perkara-perkara syahwat duniawi. Penyakit hati, hasud, iri, dengki dan yang lainnya. Jaga hati kita itu. Bila hati kian lapang, pikiran pun terasa tenang, anak bini pada senang walaupun hutang segudang. Namun bila hati kusut, pikiran jadi semrawut, muka kayak mobil butut, perut buncit gede kentut. Itu, ya, maka jaga hati kita tuh di bulan Ramadan, ya, jaga hati kita. Karena apa? Untuk mencapai puasa khawasil khawas.
Ini kebahagiaan kita, apalagi di sini dicampuri dengan sedekahnya anak-anak yatim. Ya, ana wa kafilul yatim hakada, kata Rasulullah. Aku dan orang yang menanggung jawab anak yatim ini seperti dua jariku. Saking dekatnya berarti. Kalau pengen dekat kepada Rasulullah, maka dekati anak yatim. Rasulullah usia 2 bulan dalam kandungan, ya, wafat ayahandanya. Maka tatkala Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Usia 5 tahun Rasulullah ditinggalkan ibunya. Usia 8 tahun menuju ke 9 tahun ditinggalkan kakeknya. Nah, ini mana ada manusia yang seperti ini? Yatim piatu, kakeknya ngurus juga, kakeknya meninggal pula. Ya, sampai diangkat Rasulullah menjadi seorang rasul usia 42 tahun, istrinya Siti Khadijah meninggal. Disusul juga yaitu pamannya Abi Thalib. Makanya kalau kita pengen dekat kepada Rasulullah, maka dekati anak yatim. Usap kepalanya. Tiap anak yatim lewat, usap kepalanya. Kata anak yatim, suwe bener diusap doang. Ya, jangan diusap doang atau kasih duit. Gitu, ngusap doang mah gampang. Alhamdulillah saya juga sama. Di rumah itu hampir ada 100 anak yatim. Kalau di rumah, karena ada 3 RW kita kelola. Ya, 3 RW itu biasanya santunannya itu di bulan Muharram. Gitu. Sama kita juga keliling tiap-tiap RW kalau saya RW. Sehingga kemarin tuh sempat datang Pak PLT itu. Pak, saya ada 100 orang. Ini ada 95 juta. Berarti saya pengen seorangnya ini 1000, akhirnya ditambahin tuh. Jadi seorangnya jadi 1 juta gitu. Ini juga mudah-mudahan nanti bertahap. Ya, sekarang bisa segini, ntar terus naik, tapi saya harap yatimnya jangan bertambah. Ya, mudah-mudahan yatimnya nggak bertambah. Amin. Lah kalau pengen yatim bertambah berarti nyumpain. Paham? Lah mudah-mudahan tahun besok mah yatimnya juga kita bisa bertambah. Dan nyumpain bapaknya kalau begitu, Pak. Bu, ya. Itu. Semoga yang doa Pak juga biar jembar rezekinya. Jadi yatim yang kita berinya semakin banyak. Itu. Wafaknya berkurang, yatimnya enggak bertambah, namun yang kita berikan nanti akan semakin banyak. Maka jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa. Karena apa? Di mana ada jalan bisa dibulak-balik gitu. Allah akan memberikan jalan. Yang penting kita punya kemauan. Apabila kita mau memberi, pasti Allah akan memberi. Makanya jadi orang harus baik. Saya aja depan rumah orang lewat saya kasih. Anak lewat saya kasih. Orang lewat depan rumah saya kasih. Ya kalau nggak dikasih ya jalanan orang. Ya bukan anu saya. Jadi silakan aja Pak melewat. Gitu. Makanya ini anak yatim, tatkala berputar kita usap rambutnya. Kita kasih nih buat jajannya nih, buat sekolahnya, apalagi mau ketemu bulan Idul Fitri, takut nih nggak punya baju lebaran. Sayyiduna Hasan Husain yang merupakan cucunya Rasulullah itu, tatkala ini ada cerita tentang baju lebaran juga. Ini kira-kira sampai jam berapa saya kalau ini terus aja nih kayaknya. Ya. Sayyiduna Hasan Husain. Ini Siti Fatimah Bu, bajunya tambelan sampai 13. Bajunya tambelan sampai 13. Sobek ditambel lagi, 13. Itu Siti Fatimah. Datang Idul Fitri belum punya baju baru buat Hasan Husain. Ini anaknya bertanya, Bu, kapan kita punya baju baru? Nangis Siti Fatimah. Tapi tatkala pagi datang seseorang yang tidak dikenal. Oh ternyata tatkala ditelusuri
oleh Rasulullah itu adalah malaikat Jibril ngasih pakaian buat Sayyidina Hasan Husain. Ya, ngasih pakaian. Walaupun makanannya yang namanya tatkala lebaran otomatis apa aja ada itu. Ya. Wah, jenis daging-dagingan apa aja ada. Tapi Jauhan. Sayyidina Ali Jauhan. dengan Siti Fatimah ya, Jauh ini banget. punya korma malah dibagi-bagi buat ke tetangga-tetangganya. Bahkan roti pun cuman sisanya roti yang agak sedikit bau. Maka tatkala datang Idul Fitri, yang lain pada menikmati, kemudian Abdurrahman bin Auf menghampiri rumahnya tuh. Tatkala 5 meter mau menuju rumahnya, sudah tercium bau roti yang agak asam. Padahal sedang dinikmati oleh Siti Fatimah dan Sayyiduna Ali. Itu berarti jangan berlebih-lebihan. Kita sewajarnya saja. Makanya Imam Maturidi mempunyai seorang guru, tatkala diberikan takjil berbuka, gurunya malah nangis. Kenapa? Rasulullah berbuka hanya dengan korma. Kita mau buka apa aja ada. Tuh, alhamdulillah berkah memang. Ya, alhamdulillah berkah. Gitu. Tapi nitip juga. Walaupun kita ingin menjadikan Siti Fatimah dan Siti Khadijah itu figur, kalau kelihatan orang nggak punya, jangan menampakkan di depan orang lain. Tapi kalau misalnya punya, jangan berlebihan. Ini mah kayak orang punya, tapi kayak orang kagak punya. Kadang-kadang laki mau pulang pakai daster ya pada bolong, dipakai aja. Laki pulang kerja capek, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, masya Allah pakai jilbab enggak, rambut beriak panjang, daster pada bolong. Ya, mana udah malam, tatkala mau tidur pakai layar tancap 2, pakai sari puspa di leher, belum juga pakai balsem. Laki mau tidur mau dicium teh pahit banget rasanya. Ya, sari puspa sama balsem udah pahit pedas lagi. La ilaha illallah. Ya, jangan mencirikan kayak orang tak punya padahal kita berkecukupan. Namun jangan berlebihan. Awas ya. Namun jangan berlebihan, sederhana. Ya, karena apa? Sejatinya orang yang kaya itu adalah orang yang mampu bersyukur apa yang ia miliki, walaupun itu enggak banyak. Karena ada orang yang gajinya sampai puluhan juta, tapi karena dia tidak bersyukur sehingga jalan dengan mengambil jalan yang lain. Sampai sekarang kita masih mendengar itu kasus-kasus korupsi. Ya. Kan kita masih ngedengar tuh kasus-kasus korupsi. Padahal kalau ibarat gaji, ya pajak mah tuh gede atuh ya. Tapi kok bisa korupsi? Berarti kurang syukurnya di dalam hati. Mending kita gaji cuma hanya sebatas UMR, tapi kita bersyukur mampu menikmati. Yang penting diri kita merasa cukup buat beli motor, buat beli mobil, buat beli rumah. Yang penting cukup. Ya, hakikat orang yang kaya adalah orang yang bersyukur. Udah gitu. Ya, kalau kita pengen jadi orang kaya nggak ribet-ribet, mensyukuri apa yang kita dapat. Itu walaupun ya gaji nggak seberapa, tapi cukup karena apa? Kita bersyukur. Oh, gaji puluhan juta tapi masih korupsi, wah berarti itu wallahu a'lam itu seperti apa. Nih, kita punya anak yatim, kita urus. Kalau bisa jangan cuman di event-event tertentu. Nanti kalau bisa pendidikannya tuh kita selidiki, ini anak sekolah apa enggak, ini anak punya buku atau enggak. Kalau di saya itu sama. Ya, ini mah kita sharing aja ya, biar sama-sama berbagi pengalaman. Jadi ini anak juga pendidikannya kita perhatikan juga. Ini anak yatim, pendidikannya kita perhatikan. Kemudian kira-kira punya ongkos buat setiap hari dia jajan gak tatkala sekolah. Makanya saya di ibu-ibu pengajian itu tiap Jumat ada iuran pakai kertas yang buat anak yatim.
Saya ini Ustaz segini ada datanya, oh iya ini. Tapi kumpulkan tiap bulan kita kontribusikan buat anak yatim. Jadi ada bulanannya juga, ada buat yang event tahunan. Itu nanti bertahap ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menularkan kepada yang lain juga yang belum. Gitu. Ya, jadi mungkin pembicaraan saya perlu saya esensikan. Jadikanlah di bulan-bulan puasa ini, di hari-hari nuzulul Quran ini, Al-Quran ini enggak cuma hanya sebatas hiasan kita, jadi pedoman hidup ya, yang menjadikan pedoman buat diri kita. Kita baca, kita istiqomahkan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Walaupun lewat bulan Ramadan, maka tetap kita baca Al-Quran. Enggak apa-apa, jangan banyak-banyak, sedikit yang penting istiqomah. Ya, sedikit yang penting istiqomah. Yang kedua, kita punya anak yatim, kita rawat anak yatim kita. Apabila kita pengen dekat kepada Rasulullah, maka rawatlah anak yatim. Jagalah anak yatim. Jangan sampai kita menghardiknya, jangan sampai kita menelantarkannya. Wal iyadu billah, tsumma na'udzu billah min dzalik. Apabila kita jalani dua hal tersebut, insyaallah kita menjadi orang terdekatnya Rasulullah. Kita akan bersama kepada Rasulullah nanti di surganya bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin. Barokah Fatihah berbadan anak-anak kita. Jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang menyelamatkan orang tuanya dunia dan akhirat, anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Anak yang mampu meneruskan estafet perjuangan agama dan bangsa. Ya, kita mempunyai sanak famili, keluarga yang dalam keadaan sakit. Amin. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Kita mempunyai keluarga, semoga keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Kita punya orang tua yang telah tiada, semoga Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal walidaina amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Sulaiman SPD. Mudah-mudahan memberikan hikmah yang baik buat kita semua. Saat ini pukul 17.53, sedangkan waktu berbuka adalah pukul 17.57. Masih ada sedikit waktu menunggu waktu berbuka. Untuk itu mari sama-sama kita membaca hamdalah untuk menutup dan juga kafaratul majlis untuk penutupan majelis ini. Selamat berbuka puasa. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tasrif kata yang keliru. Billahi taufiq wa hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu